Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah desain pembelajaran SD yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang berbagai macam model desain pembelajaran. Ya, yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan model desain pembelajaran. Karena mungkin yang biasa didengar oleh mahasiswa itu adalah model pembelajaran. Nah, yang sedang dibahas kita pada kesempatan kali ini adalah model desain pembelajarannya, sehingga berbeda dengan model pembelajaran. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan model desain pembelajaran adalah langkah-langkah kerja dalam mengembangkan sebuah pembelajaran. Nah, seperti menganalisis siswa, menganalisis kebutuhan materi, atau mungkin menganalisis tujuan pembelajaran dan seterusnya yang itu menjadi bagian dari kebutuhan sebuah kegiatan pembelajaran. Ini yang pertama tentang pengertian model desain. Nah, mengenai ragamnya atau variannya ini sebenarnya banyak sekali ya. Secara teoritis ini disampaikan ada model SIF ya, System Approach for Educational, kemudian ada Michigan State University Instructional System Development Model, kemudian ada juga Project Minerva Instructional System Design, model CAM ini yang juga sudah familiar ya di Indonesia, kemudian Teaching Research System, ada Bernity Instructional Development System, serta ada model Dig and Carry. Ini juga cukup familiar ya untuk model Dig and Carry. Karena ini konteksnya adalah secara teoritis, maka dikenalkan semuanya ya untuk sistem stimulus. Sehingga nanti teori itu akan digunakan oleh mahasiswa untuk bisa menjelaskan konteks di Indonesia ya, kira-kira lebih dekat menggunakan yang mana, seperti itu. Baik, nah varian yang kedua ini ada model desain pembelajaran yang orientasinya adalah kelas, ada yang lebih melihat kepada orientasinya sistem, ada yang orientasinya produk, prosedural, serta orientasi yang melingkar. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan berbagai macam model tersebut kemudian akan diterapkan? Kita bisa lihat ya, misalnya kalau model desain pembelajaran yang berorientasi kelas, nah ini biasanya di penerapannya ini diperuntukkan untuk mendesain pembelajaran tapi yang sifatnya kecil ya. Nah, ini bisa untuk 2 jam pelajaran seperti itu. Atau ada juga jenis yang lain, ini adalah model Assure. Nah, ini juga orientasinya adalah berorientasi kepada kelas. Sedangkan untuk yang berorientasi kepada produk ya, ini berarti mendesain produk ya, seperti mendesain media pembelajaran, mendesain modul dan lain sebagainya. Ini yang perlu digunakan ya. Ini adalah dari model desain pembelajarannya Hanafin dan Peck. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah desain pembelajaran yang berorientasi kepada sistem. Ini yang digunakan adalah modelnya EDI. Nah, kenapa istilahnya adalah sistem? Karena memang model desain pembelajaran ini adalah tujuannya untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang cakupannya itu lebih luas ya, seperti desain sistem pelatihan, desain kurikulum sekolah, dan lain sebagainya. Ini model EDI. Nah, model yang keempat ya, ini perspektif yang digunakan ini adalah model prosedural. Nah, model prosedural ini contohnya adalah model Dig and Carry. Nah, model ini biasanya untuk pengembangan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran seperti itu. Ada juga yang memiliki kedekatan ya, model melingkar ya. Ini seperti model prosedural, ini adalah punyanya desain pembelajarannya CAM, berarti model CAM. Ini sama seperti model prosedural, ini dalam rangka untuk melakukan pengembangan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah,
Misalnya ini modelnya Edi ya, modelnya Edi. Nah, modelnya Edi ini dimulai dari analisis ya. Dimulai dari analisis. Ini yang pertama adalah analisis. Analisis di sini berarti melakukan analisis terhadap karakteristik siswa, kebutuhan materi, kebutuhan kira-kira mau pakai strategi pembelajaran apa sampai dengan melakukan evaluasi apa. Ini dianalisis ya, seperti itu. Kalau ini sudah dilakukan, maka kemudian dituangkan dalam bentuk desain. Desain yang dimaksudkan di sini adalah konsep nanti kegiatan pembelajarannya mau seperti apa, seperti itu. Nah, ini di desainnya, kemudian di developnya ini berarti dikembangkan sesuai dengan rencana yang ada di dalam desain. Kemudian dilakukan analisis ya, apakah sudah ada kesesuaian antara kebutuhan sebagai hasil dari analisis atau disesuaikan dengan hasil pengembangan. Dan tentu saja harus dilakukan di semua konteks. EDI ini adalah melakukan evaluasi, sehingga setiap tahapannya ini sebenarnya ada revisi. Ini revisinya masuk ke sebelah sini ya. Jadi setiap tahapan ada revisi atau revisi secara keseluruhan. Ini model EDI. Nah, ada juga jenis model EDI yang menurut Molenda ya. Kalau menurut Reiser ini evaluasinya ada di tengah karena menggambarkan bagaimana setiap tahapan itu dievaluasi. Maka coba kita lihat ya di EDI-nya Molenda ini ya. Kalau analysis, design, development sama evaluasinya masih sama ya sebagaimana modelnya Reiser, tapi di Molenda ini ada pencantuman implementasi. Jadi development itu ya tidak akan bermakna kalau tidak diimplementasikan. Nah, maka disebut perbedaan titiknya adalah di implementasi. Apakah kemudian di Reiser tidak ada implementasi? Tetap ada implementasi ya, karena yang namanya model desain pembelajaran itu kayak yang tadi kembali kepada langkah kerja mengembangkan sebuah pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kan tidak cukup kalau direncanakan, maka kemudian harus diimplementasikan. Maka konteksnya implementasinya Molenda ini adalah sesungguhnya implementasi dari desain pembelajaran itu sendiri melalui kegiatan pembelajaran. Jadi kalau sudah diimplementasikan baru dievaluasi. Evaluasi terhadap desain pembelajarannya itu sendiri maupun evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang itu juga merupakan bagian dari penerapan model pembelajaran ya. Jadi implementasi itu di dalamnya ada dua konsep yang bisa kita tangkap, sebagai implementasi dari desain pembelajarannya, kemudian juga sebagai implementasi dari model pembelajarannya. Kemudian ada model Assure ya. Model Assure ini juga merupakan akronim dari ASSURE. A-nya adalah analysis, kemudian analisisnya ini analisis secara spesifik ya, analisis terhadap learner. Berarti menganalisis peserta didik, bagaimana kemampuannya, tingkat perkembangannya, karakteristik lain juga sedemikian. Kemudian S yang pertama adalah state subjectivized ya. Ini berarti merumuskan tujuan pembelajaran. Ada juga yang menggunakan istilah state objectified karena tujuan pembelajaran itu menjadi bagian dari objek pembelajaran. Dan S yang kedua ya, ini adalah select method, select media, dan material. Berarti si guru dalam hal ini ketika mendesain kegiatan pembelajarannya itu harus menyeleksi kira-kira metode seperti apa, media seperti apa, maupun material yang dibutuhkan itu yang akan menghantarkan peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didiknya untuk sampai kepada tujuan pembelajaran. Dan yang O-nya ini adalah utilize media and material. Berarti menggunakan media dan material sebagaimana yang tadi sudah terpilih di langkah S yang kedua. Dan yang berikutnya R-nya adalah require learner participation. Berarti mengembangkan
kira-kira nanti jenis partisipasi dari peserta didik itu mau seperti apa ya, itu juga sudah dirancang sedemikian rupa oleh si guru. Mohon maaf belepotan ya pagi-pagi. Baik, kita lanjutkan. E-nya adalah evaluate and revise. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut, kemudian melakukan revisi yang diperlukan. Baik, ini adalah model Azure, kemudian ada juga model dari Hennepin dan Peck ya. Ini dimulai dari start ya. Berarti dimulai dari fase yang pertama itu adalah need assessment. Berarti melakukan assessment atau mengukur kebutuhan ya, kebutuhan terutama adalah kebutuhan peserta didik ya, seperti itu, kebutuhan materinya, kebutuhan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Sebagaimana komponen-komponen yang ada di dalam sebuah kegiatan pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah fase desainnya ya, fase merancangnya ya, sesuai dengan data yang dihasilkan dari need assessment. Yang berikutnya adalah development dan implementation, seperti itu. Development dan implementation. Nah, ini adalah melakukan pengembangan sekaligus juga melakukan implementasi atas desain yang ada di dalam fase yang kedua. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ini mirip ya dengan yang ada di Molena ya, seperti itu ya. Jadi konteks model desain pembelajaran itu berarti di dalamnya ada langkah melakukan implementasi. Nah, kalau sudah seperti itu baru di langkah yang terakhirnya ini adalah melakukan evaluation and revision. Berarti melakukan evaluasi dan revisi, yang di sini berarti melakukan evaluasi terhadap semua fase yang ada di fase 1, 2 dan fase 3, sekaligus jika diperlukan berarti melakukan revisi. Jadi revisinya itu tidak hanya konteks melakukan revisi dalam rangka melakukan need assessment, tetapi juga di desainnya sama di implementasi dan developmentnya juga dilakukan revisi. Sehingga sesungguhnya model Hennepin dan Peck ini sesungguhnya ya bagian dari yang sifatnya adalah recycling ya, sifatnya adalah siklus, sifatnya adalah melingkar, seperti itu. Baik, yang dilanjutkan ya, ini adalah jenis model desain pembelajaran yang cukup banyak digunakan ya di konteks kurikulum di Indonesia. Ini adalah model Dig and Carry. Apakah secara utuh ini dilakukan di Indonesia? Kita lihat yang pertama, langkah yang pertama adalah merumuskan tujuan kurikuler. Jadi rumusan tujuan kurikuler itu berarti melekat di mata pelajarannya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dirumuskan tujuan kurikulernya, hampir mirip sebenarnya ya dengan berbagai macam model desain pembelajaran yang lain. Ini adalah melakukan analisis pembelajaran dan analisis siswanya atau peserta didiknya dengan berbagai macam aspek yang melekat kepada peserta didik. Bedanya kalau di analisis pembelajaran tadi itu analisis istilahnya analisis komponen pembelajaran yang diperlukan ya, sebagaimana yang di awal ya. Seperti itu, apakah menganalisis kebutuhan tujuan pembelajarannya, materinya, media, metode dan lain sebagainya, sampai dengan evaluasi, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan kinerja. Kinerja dari siapa? Kinerja dari peserta didik, berarti artinya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau ini sudah dilakukan ya, maka baru mengembangkan assessment pembelajarannya ya. Jadi di sini tujuan dengan assessment atau evaluasi ya, measurement seperti itu, ini digandeng dulu ya, supaya nanti pada saat melakukan evaluasi itu tidak keluar dari rumusan tujuan yang telah ditetapkan. Baru setelah itu adalah mengembangkan strategi pembelajarannya ya, sesuai dengan analisis pembelajaran di atas tadi, mengembangkan dan memilih materi pembelajarannya. Ini juga kembali yang di sini ya, seperti ini ya, saling berkait begitu. Nah, kemudian mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Kalau ini dilakukan dan ternyata ada hal-hal di implementasinya yang itu menjadi masukan untuk melakukan revisi, maka bisa digunakan untuk melakukan kegiatan revisi pembelajaran untuk periode implementasi desain di periode pembelajaran yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah model desain dari CAM ya. Model desain dari CAM ini sebenarnya tetap learner needs, goals, priorities, constraint. Ini lebih kepada bagaimana melakukan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi ketika menentukan tujuan utama ya bagi kebutuhan peserta didik. Maka di sini ya, yang pertama ya, bisa dilakukan yang namanya learner characteristic, jadi melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Kemudian job, outcome, and purpose ya, seperti itu. Jadi jenis tujuannya itu mau seperti apa, hasilnya mau seperti apa, dan jenis tugas pekerjaannya dari peserta didik itu akan seperti apa. Baru kemudian subject text analysis, berarti melakukan analisis terhadap tugas dari subjek. Subjek di sini adalah berarti mata pelajaran ya, atau materi yang berkaitan dengan upaya memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Kemudian melakukan perumusan learning objective 5 ya, seperti itu, berarti menentukan tujuan pembelajarannya. Baru teaching activities, jadi melakukan aktivitas pengajaran atau konteks sekarang itu disebut sebagai learning ya, pembelajaran ya. Termasuk di dalamnya adalah instructional resources, berarti bagaimana memanfaatkan, mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang diperlukan. Ditambah dengan support services, berarti melakukan identifikasi terhadap layanan-layanan yang mensupport terjadinya kegiatan pembelajaran secara efektif ya. Dan jangan lupa ini melakukan learning evaluation, berarti melakukan pembelajaran dievaluasi baik dalam konteks formative evaluation ya, jadi evaluasi formatif maupun summative evaluation, seperti itu ya. Sehingga nanti akan dibandingkan antara kegiatan awal pada saat pre-test dengan post-testnya ya. Tes di awal dengan tes di akhir itu akan kelihatan perubahan perilaku awal masuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan setelah selesai melakukan pembelajaran seperti apa. Baik, kita lanjutkan jenis model desain pembelajaran yang berikutnya adalah model program. Ini juga adalah akronim ya dari PROGRAM ya. P-nya adalah pantau peserta didik, ini sama konteksnya ya. Berarti mengidentifikasi apa yang melekat yang menjadi ciri dari peserta didiknya dalam rangka untuk melihat kebutuhan pembelajarannya seperti apa. R-nya adalah rumuskan tujuan pembelajarannya atau rumuskan kompetensi yang hendak dicapai setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. O-nya adalah olah materi. Olah itu berarti mencari, memilih, kemudian menentukan ya mana yang akan digunakan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik. G-nya adalah gunakan media, sumber belajar dan metode yang tepat ya, seperti itu, tentu saja melalui peristiwa seleksi ya. Dan R-nya adalah renungkan sejenak dalam rangka melakukan refleksi apakah langkah PROG itu sudah sesuai ya, saling berkaitan, saling memiliki relevansi atau tidak. Jika tidak, berarti stop dulu, kita melakukan revisi ya, mulai dari atas. Nah, jika ternyata oke, sudah fix seperti itu, baru A, atur kegiatan peserta didik. Kira-kira nanti bentuk pengalaman pembelajaran yang akan difasilitaskan kepada peserta didik melalui penggunaan media, sumber belajar dan metode atau resources yang lain itu seperti apa. Barulah diakhiri dengan M-nya, itu adalah kegiatan menilai hasil. Hasilnya ini harus disesuaikan dengan rumusan tujuan pembelajaran atau rumusan kompetensi dari peserta didik. Ini model program ya. Kemudian bagaimana sesungguhnya kita melakukan inovasi terhadap desain pembelajaran ya. Ini misalnya
tentu saja melakukan riset and development ya, seperti itu. Cuma dalam konteks ini misalnya yang saya contohkan ini adalah model desain belajar konstruktivis ya, yang berangkat dari teori pembelajaran konstruktivisme seperti itu, atau berangkat dari filsafat pendidikannya konstruktivistik seperti itu. Ini adalah model pembelajaran mikro ya, yang lebih menekankan bagaimana proses belajar yang seharusnya dialami oleh si peserta didik. Oleh karena itu, karena konteksnya adalah yang diusung konstruktivistik, maka siswa akan sangat memegang peranan aktif untuk lebih banyak berpartisipasi ya di dalam kegiatan pembelajaran jika dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajarnya, seperti itu. Baik, yang kedua adalah jenis inovasi dari DP yang lain adalah model Integrative Learning Design Framework ya. Jadi model ini adalah model masa depan ya. Ini sesuai sekali dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya di era seperti era digital seperti sekarang ini. Inovasinya dilakukan dalam rangka melakukan fasilitasi kegiatan online learning atau web based learning. Baik, terima kasih, sekedar stimulus dari kami untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.